Halo, perkenalkan nama saya Lindi Saragi, dosen di program studi Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dan negosiasi. Ada 3 topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu konflik, yang kedua proses konflik, dan yang ketiga adalah negosiasi. Selamat mengikuti video pembelajaran ini. Baiklah, kita akan masuk kepada topik pertama, yaitu konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu configure, yang artinya saling memukul. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam satu interaksi. Menurut Robin, konflik dipandang sebagai paradoks konflik, yaitu pandangan bahwa di sisi konflik dianggap dapat meningkatkan kinerja kelompok, tetapi di sisi lain kebanyakan kelompok dan organisasi berusaha untuk meminimalis konflik. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan manusia, dan pandangan interaksional. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis konflik. Menurut James, terdapat 5 jenis konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik interpersonal. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok-kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Dan yang kelima, konflik antar organisasi. Baiklah, kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu proses konflik. Ada 5 tahapan dalam proses konflik. Yang pertama, potensi oposisi atau ketidakcocokan. Yang kedua, kognisi dan personalisasi. Yang ketiga, maksud. Yang keempat, perilaku. Dan yang kelima, hasil. Topik ketiga dalam materi ini adalah negosiasi. Negosiasi dalam sebuah organisasi biasanya berupa dinamika asal saya senang. Dalam budaya tawar-menawar pada tim, semakin banyak orang yang duduk di meja perundingan, semakin banyak ide yang muncul, mengajukan lebih banyak persoalan. Semakin banyak persoalan yang diajukan dalam negosiasi terselesaikan, semakin besar pula peluang untuk mencoba mencari solusi yang saling menguntungkan dalam berbagai persoalan lain yang mengandung perbedaan preferensi. Langkah-langkah bernegosiasi. Ada 4 langkah dalam negosiasi. Langkah pertama dalam melakukan negosiasi adalah langkah persiapan. Persiapan yang baik merupakan fondasi yang kokoh bagi negosiasi yang akan dilakukan. Langkah kedua adalah pembukaan. Mengawali sebuah negosiasi tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kita harus mampu menciptakan atmosfer atau suasana yang tepat sebelum proses negosiasi dimulai. Yang ketiga adalah memulai proses negosiasi. Langkah pertama dalam memulai proses negosiasi adalah menyampaikan apa yang menjadi keinginan ataupun tuntutan kita. Yang terakhir adalah membangun kesepakatan. Babak terakhir dalam proses negosiasi adalah membangun kesepakatan dan menutup negosiasi. Jangan lupa lakukan jabatan tangan ketika kesepakatan deal. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik. Dalam banyak hal, negosiasi justru tidak terselesaikan di meja perundingan, malah diselesaikan di kegiatan informal dan rileks, di mana kedua belah pihak berbicara dengan hati dan memanfaatkan sisi kemanusiaan pihak lainnya. Karena setiap manusia memiliki keinginan, hasrat, perasaan, nilai-nilai, dan keyakinan. Demikian pemaparan singkat tentang konflik dan negosiasi pada video kali ini. Kita bertemu kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu kembali dan jangan lupa tetap semangat.